Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Nabilah dengan NIM 20231096 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini Afifah akan membuat herbarium di mana tugas proyek ini merupakan tugas mata kuliah keanekaragaman makhluk hidup dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari SSI MSI. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan herbariumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu herbarium. Herbarium adalah koleksi spesimen dari tumbuhan atau hewan yang diawetkan. Herbarium ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu herbarium kering dan yang kedua adalah herbarium basah. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Herbarium kering cenderung digunakan untuk mengawetkan tumbuh-tumbuhan, dan sedangkan herbarium basah biasanya digunakan untuk mengawetkan tumbuhan yang bersifat lembek atau sedikit berair atau yang lebih berair dan untuk mengawetkan hewan. Setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam dari herbarium, tentunya menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua, untuk apa pembuatan herbarium ini? Nah, jadi herbarium ini bertujuan atau bermanfaat untuk yang pertama yaitu sebagai alat peraga pada pembelajaran botani. Yang kedua sebagai bahan referensi. Yang ketiga yaitu sebagai alat identifikasi. Kenapa dikatakan sebagai alat identifikasi? Karena pertama, misalnya ada sebuah tanaman yang belum diketahui klasifikasi dan segala macamnya. Lalu kita mencocokkan tanaman tersebut dengan spesimen atau koleksi yang sudah kita ketahui. Dari situ kita dapat mengidentifikasi tanaman yang belum diketahui klasifikasinya tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan membuat herbarium kering dari tumbuhan Alternanthera ficoidea. Kurang lebih seperti ini. Sebelum kita membuat herbarium kering, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan herbarium kering ini. Yang pertama yaitu ada koran, lalu ada alkohol 70%, lalu berikutnya ada benang, selanjutnya yaitu kardus. Nah, yang terakhir tentunya bahannya itu sendiri yaitu tanaman Alternanthera ficoidea.
Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyemprotkan alkohol 70% yang telah kita masukkan ke dalam botol semprot. Semprotlah tanaman pada setiap bagiannya. Setiap bagian tanaman harus terkena alkohol. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya infeksi atau tumbuhnya bakteri pada tanaman. Setelah semua bagian tanaman tersemprot oleh alkohol 70%, berikutnya kita akan menempelkan tanaman yang akan dijadikan herbarium untuk ditempelkan kepada kertas koran. Tempellah tanaman menggunakan selotip. Hal ini bertujuan untuk membentuk posisi tanaman yang kita inginkan agar tidak terjadi perubahan posisi. Setelah tanaman tertempel sesuai dengan posisi yang kita inginkan, selanjutnya tutuplah tanaman dengan sisi kertas koran yang satunya. Lalu lapisi tanaman tersebut dengan kardus. Tanaman kita lapisi dengan kardus. Selanjutnya kita ikat kardus tersebut. Hal ini bertujuan agar tanaman tidak berubah dari posisi yang telah kita tentukan tadi. Setelah selesai kita ikat, selanjutnya herbarium tersebut kita impit dengan pemberat. Nah, berikut ini adalah hasil pengepresan selama kurang lebih 1-2 minggu yang telah saya lakukan.
Lalu di sana saya tempelkan klasifikasi dan deskripsi dari tanaman Alternanthera ficoidea. Lalu selanjutnya kita beri plastik untuk menyampulnya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara pembuatan herbarium dari tanaman Alternanthera ficoidea pada tag video sebelumnya, nah sekarang kita akan membahas mengenai tumbuhan Alternanthera ficoidea itu tersebut. Tanaman Alternanthera ficoidea atau yang biasa disebut dengan kuningan ini merupakan tanaman dikotil yang mudah tumbuh atau mudah beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Nah, makanya tanaman ini sangat mudah ditemui atau dijumpai di dalam kondisi yang bagaimanapun. Tanaman Alternanthera ficoidea atau yang biasa disebut dengan bunga kriminal ini memiliki klasifikasi yaitu berupa kingdom Plantae dengan subkingdom Prochyoliotica, superdivisi Spermatogita, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Alternanthera, dan merupakan spesies Alternanthera ficoidea. Nah, pada saat pembuatan herbarium, kita membuat deskripsi dan juga nomor koleksi waktu pengambilan serta tempat pengambilan dari tanaman yang akan kita jadikan sebagai herbarium. Pada akhir video kali ini dapat kita simpulkan bahwa herbarium kering itu dapat dibuat dengan banyak cara yang saya ketahui, yaitu yang pertama dengan cara penjemuran, yang kedua yaitu menggunakan oven, dan yang ketiga ini merupakan teknik yang cukup sederhana, yaitu dengan cara pengepresan. Biasanya untuk membuat tanaman hingga benar-benar kering atau hingga benar-benar kadar air yang ada di dalamnya sudah jadi sangat sedikit, itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 1-2 minggu. Nah, pada saat pembuatan herbarium kering itu sebaiknya kita mencuci tanaman terlebih dahulu hingga bersih. Hal ini dikarenakan agar tanaman tersebut tidak terkontaminasi bakteri yang ada. Nah, pada saat penyemprotan alkohol 70%, itu kita harus menyemprotkannya secara merata kepada seluruh bagian yang ada pada tanaman.
Hal ini berguna juga untuk menghindari adanya timbulnya bakteri-bakteri yang akan mengganggu dalam pembuatan herbarium kering. Sekian, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.